Saudara, Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level 4% pada rapat Dewan Gubernur bulan ini. Selain itu, Bank Sentral juga mengambil langkah bauran kebijakan yang mempertimbangkan hasil asesmen terhadap perkembangan ekonomi global dan juga domestik. Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 18 dan 19 Agustus 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 4%. Kemudian suku bunga Deposit Facility sebesar 3,25% dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,75%. Keputusan ini konsisten dengan perlunya menjaga stabilitas eksternal di tengah inflasi yang diperkirakan akan tetap rendah. Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020. Selain itu, Bank Indonesia juga menempuh 4 langkah kebijakan, yaitu pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, kedua, memperkuat strategi operasi moneter, ketiga, menurunkan batasan minimum uang muka alias down payment dari kisaran 5% sampai 10% menjadi 0% dalam pemberian kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. Khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan berlaku efektif 1 Oktober 2020. Keempat adalah memperkuat sinergi bersama perbankan, fintech, pemerintah, serta otoritas terkait dalam rangka percepatan digitalisasi. Langkah bauran kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hasil asesmen terhadap perkembangan ekonomi global dan domestik. Pertama, perekonomian global mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kedua, perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik mulai terindikasi pada Juli 2020. Ketiga, neraca pembayaran Indonesia tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia, yaitu surplus 9,2 miliar dolar Amerika. Keempat, nilai tukar rupiah tetap terkendali dengan mekanisme pasar yang berjalan baik. Kondisi likuiditas lebih dari cukup dan transmisi penurunan suku bunga berlanjut ditopang strategi operasi moneter Bank Indonesia. Hingga 14 Agustus, kuantitatif easing Bank Indonesia mencapai 651,54 triliun rupiah. Rinciannya, penurunan giro wajib minimum 155 triliun rupiah dan ekspansi moneter 480,7 triliun rupiah. Ketujuh, sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional terus diperkuat. Kedelapan, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga meskipun risiko dari dampak meluasnya penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Terakhir, atau yang kesembilan, kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai tetap terjaga. Bank Indonesia akan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global, serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Amerika Serikat dan Tiongkok kembali menegaskan komitmen kesepakatan dagang tahap pertama. Penegasan tersebut dilakukan melalui sambungan telepon antara Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan Amerika Serikat bersama Wakil Perdana Menteri Tiongkok. Ini adalah komunikasi formal pertama Amerika Serikat Tiongkok sejak awal Mei 2020. Penegasan komitmen ini dilakukan di tengah kekhawatiran kesepakatan dagang pertama akan gagal karena hubungan kedua negara kembali memanas. Melalui kesepakatan dagang ini, Tiongkok harus membeli barang Amerika Serikat senilai 77 miliar dolar Amerika Serikat.
Nah, itu tadi jadi salah satu sentimen untuk penggerak IHSG pada hari ini. Hari ini 5.329 dibuka melemah tipis 0,18%, tapi sudah nembus lagi level 5.300. Semoga hari ini tetap bertahan di angka 5.300. Nah, kita akan lihat juga bagaimana rupiah pada pagi hari ini. Masih ada di 14.600-an, saudara. Pada pagi hari ini tepatnya 14.624 per dolar Amerika Serikat. Ini angkanya sebenarnya sedikit membaik, saudara, membaik dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu.